warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Guru. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, ya. Yuk, Mas Nasir, ketua kelas, dipimpin doa, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mas Nasir. Anak-anak, siang ini sebelum pembelajaran dimulai, Bu Eni akan absen dulu ya. Semuanya masuk ya? Masuk, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, Guru. Alhamdulillah. Siang ini semuanya sudah pada makan ya? Tadi ya kantin ya sudah ya? Sampun, Bu. Ya, anak-anak, Bu Eni akan menerangkan bab ke-11 lanjutannya, ya. Yang kemarin itu kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah, ya. Yang di situ keteladanan yang dapat kita contoh dari persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar itu adalah rasa saling percaya antar satu sama lain itu harus dijunjung tinggi. Kemudian selalu membenarkan dan mendukung ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh teman dan memiliki jiwa keberanian serta kesetiaan tinggi untuk selalu membela teman. Anak-anak, siang ini akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan tampilkan. Oke, sekarang kalian simak dulu PowerPoint ini. Ntar dulu, Ge. Ya, Bu. Di sini. Di belakang, yang duduk di belakang sudah kelihatan belum? Belum, Bu Guru. Sudah kelihatan belum yang duduk di belakang itu? Sudah? Belum, Bu. Sudah kelihatan ini? Belum. Belum? Nah, Bu. Oh ya. Nah, Bu Eni akan melanjutkan materi indahnya berperilaku terpuji. Ya. Nah, yang kemarin itu tentang kisah persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah. Ya. Sekarang adalah adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, nanti Bu Eni dalam menerangkan ini itu Bu Eni memiliki tujuan bahwa nanti kalian itu bisa mencontohkan adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian harus bisa mencontohkan adab bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan perbedaan adab bergaul dengan teman sebaya, dengan yang lebih muda, dengan yang lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, itu kalian harus bisa mempraktikkan adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, tujuan terakhir itu adalah kalian harus bisa mempraktikkan juga adab bergaul dengan teman sebaya, dengan yang lebih muda, dengan yang lebih tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum pembelajaran Bu Eni terangkan lebih jauh, siapa yang tahu pengertian dari adab? Ayo tunjuk jari yang dapat menjawab. Bu Eni kasih nilai 100. Itu apa itu adab? Mbak Iva Bu mau jawab.
Ya, silakan ayo Mbak Iva yuk. Ada tata cara ya Bu? Oke, betul. Siapa lagi yang bisa menjelaskan dari penjelasan Mbak Iva? Ya? Oke, sekarang Bu Eni jelaskan nggih. Nah, apa itu adab? Jadi, arti adab secara keseluruhan itu segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Jadi kalau kalian itu tidak memiliki adab, berarti kalian itu ya termasuk tidak memiliki sopan santun, Cah. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, Cah, tapi juga antara manusia dengan manusia. Jadi manusia itu kan makhluk sosial, nggih. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita harus sesama teman itu harus saling menghormati. Maksudnya meskipun kita sama teman sebaya, yo tidak boleh sak penaknya sendiri. Kita harus memiliki adab, aturan. Nah, Bu Eni akan menerangkan lebih jauh adab bergaul dengan teman. Nah, di sini pergaulan itu artinya berteman. Nah, berteman itu ada yang baik, ada juga yang berteman yang jelek, Cah. Jadi cara buruk betul. Ya, jadi kalau kalian kepengen kalian hidupnya itu tentram, itu kalian harus berteman, milih teman, Cah, milih teman yang baik, ya. Jangan milih teman yang buruk, nanti akhlakmu ya juga ikut buruk anak-anak. Itu. Jadi cara berteman yang baik itu disebut dengan adab bergaul. Oke, jadi kita bergaul itu dianjurkan dengan yang baik dan benar, terutama dengan sesama muslim. Ngoten nggih? Nah, di situ ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bu Eni bacakan nggih, kalian dengarkan. Ayo didengarkan, nanti Bu Eni tunjuk loh nggih, nek mboten dengarke nanti Bu Eni tunjuk. Biar nanti membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, dari surat Al-Hujurat ayat 10, siapa yang bisa mengartikan? Ayo tunjuk jari. Apa arti dari surat Al-Hujurat ayat 10? Saya Bu Guru. Ya, yuk Mbak Nurmah. Yuk, pinter. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara berselisih dan berdoa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Iya, betul. Jadi orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, anak-anak. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Itu makanya kalian harus takut sama Allah. Nanti kamu akan mendapatkan rahmatnya. Nah, dari sini bisa kalian lihat nggih di buku kalian masing-masing ada bergaul dengan teman sebaya. Yang dimaksud dengan teman sebaya itu apa, anak-anak? Coba siapa yang bisa? Teman sebaya apa itu? Saya dengan Bu Norma, Bu, teman sebaya. Seumuran ya, Bu. Iya, betul 100 ya. Mbak Norma sama Mbak Iva sama yang lainnya di kelas 4 ini namanya teman sebaya, Cah, seumuran.
Ngoten nggih. Jadi kalau kalian misalkan umurnya sama, tetapi kalian itu harus memiliki adab, nggih. Dalam bergaul kalian harus memiliki adab. Yang pertama itu adalah bertemu harus memberi salam atau senang anak-anak. Jangan terus kita malah iku untuk ranking mergo nyontekan, tidak, jangan seperti itu, nggih. Kemudian ada bergaul dengan teman sebaya yang selanjutnya itu tidak boleh memperolok-olok. Nah, diingi Bu Eni ngerti, Nasir ngolok-ngolok koncone, ngadeni nek muni Eni gendut kebanyakan makan, itu tidak boleh nggih Nasir nggih. Gak boleh, tidak boleh memperolok atau memberi gelar yang tidak baik, nggih. Ya Nasir, jangan diulangi lagi ya nak ya. Ya Bu. Ya, yang selanjutnya adalah tidak boleh bersifat iri hati dan menaruh curiga bila tidak ada bukti. Nah, itu contohnya seperti kemarin, Yanti minjem pulpennya sendiri kan hilang. Nggih, jatuh kemudian ditemu koncone iki mau orang dibalik wis dituduh sama Yanti. Tidak boleh, padahal iki sing nemokno rondo iki mau lupa mengembalikan. Nggih, Mbak Yanti nggak boleh seperti itu nggih, tidak boleh bersifat iri hati dan menaruh curiga bila tidak ada bukti. Paham nggih? Yang selanjutnya tadi meminta maaf apabila nanti kamu melakukan kesalahan. Jangan gengsi nak, jangan gengsi untuk meminta maaf. Nah, itu adalah ada bergaul dengan teman sebaya. Nah, sekarang gantian, ayo ada bergaul dengan yang lebih muda. Yo Rondo, dibaca. Nomor 1 apa nak? Menyayangi mereka seperti adik sendiri, membantu mereka bila mengalami kesulitan, Bu Guru. Iya, pinter. Jadi kita itu meskipun lebih tua itu kalau kita sama adik, meskipun adik bukan adik sendiri, adik kelas kita, itu tidak boleh kita itu tidak menyayangi, meskipun itu tidak adik kita sendiri. Kita harus membantu, meskipun mereka itu tidak adik sendiri, kita harus selalu membantu dalam hal yang mereka minta. Dalam artian di sini mintanya ya yang baik, nggih. Kemudian yang kedua ada bergaul yang lebih muda. Yang kedua, ayo Yanti dibaca nak. Ya, di sini Bu, saya duduknya di belakang. Oh, nggih. Enggak kelihatan nak. Nah, saya yang kelihatan Bu Guru. Oh iya, yang Mbak Iva dibaca nak, dibaca. Memberi petunjuk dan membimbing mereka dengan sabar. Iya, besok lagi nggih Mbak Yanti, karena kamu kan kecil sendiri, duduknya paling depan ya nak ya, biar nanti kalau ditunjuk Bu Guru bisa nggih. Nggih, Bu. Bu Eni akan menjelaskan, memberi petunjuk dan membimbing mereka dengan sabar, nggih. Dengan yang lebih muda itu kita harus sabar nak. Jangan terus kamu marah-marah kalau dimintai pertolongan itu kamu marah dulu. Jangan, Mas, Mbak, warai PR. Wae kecil gak iseng. Jangan, kita harus bimbing nak. Kita harus ajari mereka dengan penuh sabar sampai mereka bisa. Kemudian ada bergaul dengan yang lebih muda, yang terakhir. Ayo dibaca, Mas Nasir. Berbicara dengan sopan, memberikan kasih sayang, Bu. Oke, maksudnya kalau berbicara dengan yang lebih muda itu harus yang sopan. Jangan sambil nyentak-nyentak nggih, seperti itu nggih anak-anak nggih. Nah, Bu Eni lanjutkan, itu adalah ada bergaul dengan yang lebih muda. Yang lebih muda itu berarti adik kelasmu nak, nggih. Paham nggih? Nah, sekarang yang ketiga itu adalah ada bergaul dengan yang lebih tua anak-anak. Nah, di sini yang lebih tua itu siapa berarti nak? Guru lebih tua. Orang tua, kakak kelas kita atau kakak kandung kita, nggih. Nah, itu yang lebih tua. Anak-anak ada bergaul dengan yang lebih tua itu yang pertama adalah menghormati mereka, nak. Kita harus hormat, nggih.
Kita harus hormat, kita mencontoh tingkah laku mereka yang baik. Yang baik kita contoh, yang jelek jangan kita contoh. Oke? Paham ya? Yang kedua adalah memberi salam setiap kali bertemu. Kalau bertemu sama Bu Guru, itu langsung diberi salam. Jangan terus lari. Kemarin siapa yo sing lari ketemu sama Bu Eni di jalan? Norma itu Bu. Norma, Bu, Norma. Mbak Norma gak pareng ya nak. Nah, kita harus memberi salam. Ketemu sama Bu Eni, Assalamualaikum Bu Guru. Jangan sampai Bu Guru. Bu Eni sampai kaget nak, jangan, ya. Jangan. Kita memberi salamnya dengan yang sopan, yang halus nak, tidak berkata kasar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Kita harus mendoakan, itu kewajiban kita mendoakan kepada orang tua. Itulah adab bergaul dengan yang lebih tua. Anak-anak, coba kalian perhatikan di situ ada latihan soal, nggih. Nanti kalian kerjakan, langsung dikerjakan, nggih, nggak boleh contekan. Ya, perhatikan itu di situ ada gambar, nak. Nggih, nak, pripun Mbak Iva? Itu ditulis apa langsung jawabannya Bu Guru? Ya Mbak Norma, itu langsung dijawab saja karena buku paket sudah Bu Eni bagikan semua. Langsung ditulis jawabannya aja ya nak. Kamu perhatikan gambarnya, kemudian kamu jawab. Soalnya hanya ada 3 nak, itu langsung dikumpulkan. Yuk Bu Eni kasih waktu 5 menit saja, mudah itu. Ntar dulu Bu, saya pulpennya hilang Bu. Ya. Ya. Yang sudah selesai dikumpulkan saja. Yang sudah selesai dikumpulkan di depan. Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Iya. Nanti ini Bu Eni nilai nggih. Sekarang kalian perhatikan nak. Di sini hikmah dari pembelajaran yang sudah Bu Eni sampaikan ini, kalian harus tetap bersemangatlah dalam berteman nak, dengan orang-orang baik yang senantiasa membimbingmu apabila kamu menyimpang, memberi petunjuk kepadamu ketika kamu tersesat, mengingatkanmu apabila kamu lupa, dan mengajarkanmu apabila Bu Eni simpulkan anak-anak, adab bergaul itu artinya sikap dan etika yang kita biasakan ketika bergaul dengan orang lain. Kemudian kesimpulan yang kedua, orang yang mempunyai adab bergaul yang baik akan disayang, dihormati, dicintai. Begitu sebaliknya, kalau orang yang memiliki adab bergaul yang tidak baik, kita nanti akan dijauhi, betul, dibenci, tidak dihargai, tidak dihormati. Dari sini cukup sekian yang Bu Eni sampaikan. Nah, Bu Eni harapkan nanti kalian itu bisa mempraktekkan adab bergaul dengan teman kalian dalam kehidupan sehari-hari, baik kalian itu di kelas, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kalian harus bisa mempraktekkannya, ya? Harus bisa mencontohkan adab bergaul terhadap teman. Paham anak-anak? Paham. Sebelum Bu Eni akhiri, siapa yang mau bertanya? Nah, ayo siapa? Cukup Bu. Sudah? Oke, sudah paham semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di siang ini pembelajaran yang Eni sampaikan ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan kalian bisa mempraktekkan, bisa mencontoh adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap teman sebaya, dengan teman yang lebih muda. Minggu depan anak-anak Bu Eni akan mengulas dari materi yang pertama dan materi yang kedua, khususnya tentang di sini adalah perilaku, indahnya berperilaku. Nanti Bu Eni minggu depan akan mengulas kisah persahabatan Abu Bakar dan adab bergaul terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat,
dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.